Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Untuk pertemuan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini yang akan kita bahas adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemarin sudah saya bagikan kan PDF-nya, sudah dibaca-baca? Sudah ada gambaran bagaimana tentang keberagaman masyarakat Indonesia? Sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian nanti dapat memahami penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, dapat menjelaskan keberagaman suku, bangsa, dan budaya, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman gender. Baik, kita langsung saja masuk ke materi ya. Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural karena keberagaman kehidupan masyarakatnya. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Yang akan kita pelajari nanti, yang pertama satu, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, keberagaman suku dan budaya. Kemudian yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Yang keempat, keberagaman ras. Yang kelima, keberagaman antar golongan. Yang keenam, keberagaman gender. Baik, kita mulai yang pertama ya, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini ada 5 faktor yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Perhatikan gambar peta yang tertera. Letak strategis Indonesia terbentuk karena Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Akibat letak strategis ini, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia dan berada di lokasi perairan yang kaya sumber daya alam. Hal tersebut mengakibatkan bangsa asing yang datang ke wilayah Indonesia merasa nyaman dan akhirnya menetap di Indonesia. Bangsa asing tersebut memiliki perbedaan ras, budaya, agama dengan bangsa Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia selanjutnya yaitu kondisi negara kepulauan. Nah, Indonesia ini negaranya berpulau-pulau, yang mana antara pulau yang satu dengan yang lain telah terpisah oleh lautan. Hal ini yang mengakibatkan suku, budaya, dan ras tidak sama alias berbeda. Selanjutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Nah, negara Indonesia ini memiliki alam yang beragam. Kondisi alam ini seperti daerah maju, daerah kurang mampu, daerah pantai, pegunungan, pedesaan, perkotaan dapat mengakibatkan keberagaman masyarakat. Faktor penyebab selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Pada daerah tertentu, bila memiliki akses komunikasi dan transportasi yang bagus, maka akan lebih cepat maju ketimbang daerah-daerah yang memiliki akses komunikasi dan transportasi yang kurang bagus. Hal ini juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab selanjutnya yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi, jika daerah tersebut menerima akan perubahan, maka akan lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jikalau tidak, maka daerah tersebut akan tertinggal.
Lanjut ke keberagaman suku dan budaya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali suku-suku dan budaya antar daerah dan masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Misalkan ada suku Aceh dari Provinsi Aceh, kemudian ada suku Batak dari Sumatera Utara, suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Kemudian ada suku Melayu dari Riau. Kemudian suku Palembang dari Sumatera Selatan. Kemudian suku Bangka dari Bangka Belitung. Kemudian suku Melayu dari Lampung. Suku Baduy dari Banten. Suku Sunda dari Jawa Barat. Kemudian suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku Samin dari Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi suku-suku lain di Indonesia. Lanjut ke keragaman budaya Indonesia. Nah, di dalam keragaman budaya Indonesia ini ada banyak, ada rumah adat yang berbeda, kemudian pakaian adat dari masing-masing daerah juga berbeda, bahasa pun juga berbeda, bahasa daerah, kemudian tarian dan lagu-lagu daerah pun antar daerah juga berbeda, senjata yang digunakan, upacara adat, makanan khas, alat musik daerah, dan lain sebagainya. Lanjut ke keberagaman agama. Jadi di Indonesia itu tidak hanya satu agama yang diakui, tetapi ada beberapa. Yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Lanjut ke keberagaman selanjutnya, yaitu keberagaman ras. Ras itu adalah ciri fisik yang membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Ciri fisik itu seperti apa ya? Seperti warna kulit, warna rambut, ukuran badan, bentuk badan, warna mata, dan ciri fisik lainnya. Pokoknya yang menyangkut ciri fisik itu namanya ras. Ras itu ada banyak ya. Ada ras melanosoid, ada ras negroid, ras bedoid, dan Melayu Mongoloid. Selanjutnya keberagaman antar golongan. Yang dimaksud keberagaman antar golongan ini adalah keberagaman antara kelompok-kelompok sosial, kelompok organisasi kemasyarakatan, kelompok organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keberagaman gender. Gender itu apa, Bu? Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria, baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Jadi, antara laki-laki dan perempuan biologisnya berbeda. Biologisnya berbeda artinya jenis kelaminnya berbeda, kemudian perilakunya pun juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mentalnya pun juga berbeda, apalagi sosial dan budayanya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya bisa dilihat di e-learning. Sampai jumpa. Assalamualaikum.